dia itu disampaikan dengan cara yang menghina. Iya, betul. Dia ngasih rating pun sampai 0. Terus kakak bilang SDM kita banyak yang minus gitu. Aduh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video di mana ada balasan reaksi keras netizen Indonesia kepada netizen Indonesia sendiri yang membela TikToker asal Malaysia yang sudah menjelek-jelekkan Jakarta. Tentunya, apa yang dilakukan oleh netizen Indonesia yang membela TikToker Malaysia ini habis-habisan kena hujatan oleh netizen Indonesia yang tidak setuju apa yang menjadi pernyataan dari TikToker Malaysia yang menjelek-jelekkan Jakarta. Oke, seperti apa videonya? Sebelum lanjut, silakan teman-teman bisa like, subscribe channel ini dulu. Oke, langsung kita ke videonya. Dia itu disampaikan dengan cara yang menghina. Iya, betul. Dia ngasih rating pun sampai 0. Terus kakak bilang SDM kita banyak yang minus gitu. Aduh. Jadi masalah turis Malaysia kemarin, guys. Jadi ini makin panjang aja ini ceritanya, guys. Jadi ada netizen Indonesia yang membela dia gitu. Ini dia videonya, guys. Jadi ada turis datang ke Indonesia, ngerating Jakarta tuh. Dari kesimpulan rating itu bener-bener Jakarta itu tuh kayak serabut, jorok. Sebenarnya kalau jadi orang tuh kita bebas beropini ya. Tapi setelah gue lihat yang dia datengin, nih ya, inisialnya I belakangnya Tan. Yang pertama gue mau bilang sama lu, budget lu berapa? Hah? Lu datang ke mall yang mana? Lu datang ke Tamrin? Lu datang ke PI, ke GI nggak? Hah? Terus yang kedua, dia rating makanan warteg, makanan pinggir jalan. What did you expect, Brody? Hah? Lo kalau mau makan enak, ya banyak restoran mahal di sana. Ya ada uang, ada harga, ada kualitas, Bang. Bilang hotel jorok, lewat banyak binatang di lorong-lorong tangganya, kagak ada kebersihan. Lo nginep di hotel mana? Kalau lo nginep di Kempinski atau lo nginep di hotel-hotel bintang 5 yang bagus nih ya kan, pasti ya lo dapetnya juga bagus ya, lo bayar mahal. Minimal kalau liburan punya budget gede, baru expect tinggi deh ya. Nggak usah nge-komen negara orang kotor. Kayak lu bener aja, budget lo juga kagak ada, ngaca ya. Masih nih gue. Jadi ada turis datang ke Indonesia, ngerating Jakarta tuh. Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ini opini aku tentang review orang Malaysia terhadap Indonesia alias Jakarta. Pertama, bener-bener respon orang Indonesia tuh nggak pernah mengecewakan ya. Sukanya mengkritik tapi nggak suka dikritik balik. Aku sering banget nemu komentar orang Indonesia kalau lagi ngomongin India, apalagi makanannya, itu selalu dikomentarinya yang enggak-enggak. Dikomentarinnya tuh kayak orang India bau-bau lah, makanannya jorok-jorok lah, kaum perindavan lah, bla bla bla. Tapi giliran dikritik balik sama orang Malaysia, malah ngomel-ngomel. Mencak-mencak nggak terima, maksudnya gimana tuh? Kan dia cuman kritik nih, dia sebagai turis menurut aku wajar-wajar aja kalau dia kritik. Kedua, menurut aku respon orang Indonesia rata-rata justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Udah tahu dikritik soal kebersihannya, bukannya malah koreksi diri, kesadaran diri, tapi malah marah-marah ke orang yang komentar. Sebagai orang Indonesia yang pernah ke Malaysia, kebersihan di sini tuh emang masih kurang dan masih perlu diperbaiki. Kebersihan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab masyarakatnya. Jadi kalau emang dengar komentar dari turis bilang kebersihannya kurang, ya berarti sebagai masyarakat kita harus sadar diri dan berbenah. Oh ternyata gitu ya kritik dari masyarakat luar negeri. Berarti gimana caranya ya supaya Indonesia bisa dinilai lebih baik lagi dan nggak kejadian kritikan kayak gini. Oh berarti aku sebagai masyarakat Indonesia harus sadar diri, dimulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya mungkin. Ketiga, ini nggak etis banget sih ngata-ngatain orang yang mengkritik Indonesia sampai bawa-bawa soal kamu sih miskin, itu nggak etis banget. Dia cuma mengkritik loh. Even kalau dikritik pun, lo bisa bela diri lo sendiri, bela negara lo sendiri dengan kata-kata yang lebih baik. Bukan dengan marah-marah, apalagi Kritiknya itu udah ngata-ngatain balik, itu sama keterlaluan, sekali nggak mencerminkan sampai ngasih nilai atau 0 tidak itu. membuat nama Indonesia jadi baik gitu. Ini tuh bukan soal budget, tapi soal bagaimana kebersihan Indonesia. Seharusnya, even bukan di tempat-tempat mahal sekalipun, di tempat-tempat di jalan raya biasa yang sering dikunjungi orang, itu harusnya juga udah bersih. Emangnya kalau mau akses bersih harus ke tempat-tempat yang mewah gitu, harus ke tempat-tempat yang mahal. Even orang-orang yang makan di pinggiran jalan Korea sekalipun, mereka nggak komplain soal kebersihannya. Mungkin ada 1-2 tempat yang nggak bersih, tapi
menunjukkan bahwa jarang ada wisatawan yang protes soal kebersihan makanan pinggir jalan di Korea, menunjukkan bahwa Korea itu bagus sistemnya gitu, menjaga kebersihan untuk makanan-makanan yang ada di pinggir jalan sekalipun, nggak mesti harus di restoran yang mahal. Kesannya tuh kayak malah mengenaskan banget ya, kalau mau makanan bersih harus di tempat mahal gitu. Jadi kata aku, sebelum kalian malah bikin tambah malu Indonesia, mendingan sadar diri deh, introspeksi diri. Pemerintah juga harus introspeksi diri nih, kayak misalnya dimulai dari dinas kesehatan, bikin standar kualitas makanan yang baik even di pinggir jalan. Orang-orang yang bekerja di bagian kebersihan juga. Oh iya, terus nih ya, aku tanya sama temen aku yang pernah kuliah di Malaysia. Dia bilang sendiri orang Malaysia kalau nyebut kedai-kedai makanan tuh emang kadang-kadang restoran pakainya. Jadi stop deh kalian tuh ngata-ngatain, dia aja bilang warung pakai kata-kata restoran, itu cuma beda bahasa aja, bisa gak sih ngehargain bahasa orang lain? Apa susahnya mengakui kalau Jakarta tuh emang masih banyak yang perlu dibenahi, masih semerawut, masih kotor? Kalau orang Indonesia emang masih punya harga diri, lebih cerdas lagi dalam menanggapi kritikan dari orang. Kamu boleh counter pendapatnya, tapi jangan sampai menghina personalnya. Jadi ada turis datang ke Indonesia, ngerating Jakarta tuh. Exactly, semua orang bebas beropini dan izinkan aku untuk mewakili mungkin sebagian kecil suara rakyat Indonesia yang punya kesadaran diri yang baik. Ngeri banget kakak mental health satu ini ya, konten-kontennya semuanya tentang mental health, tapi dia nge-stitch video si Kinzi sampai sengebentak-bentak itu dan sekeras itu. Nanti kalau mental Kinzi rusak gara-gara kakak kayak mana kak? Dan yang bikin aku bingung, kakak ini kan kontennya semua tentang mental health ya, harusnya kakak punya perspektif yang lebih bijak daripada yang lain menghadapi kasus si Intan gitu. Bahwa yang bikin orang-orang ke-trigger itu ya cara penyampaian Intan yang salah gitu. Iya, Kritikan betul. dia itu disampaikan dengan cara yang menghina. Dia ngasih rating pun sampai 0. Terus kakak bilang SDM kita banyak yang minus gitu. Aduh, yang minus ini siapa sebenarnya? Yang orang mudeng ini siapa? Bebas loh orang mau kritik. Kita juga pasti introspeksi, kita akan memperbaiki. Tapi cara kritiknya juga harus dilihat dong, harus yang bener dong. Dia aja udah jelas-jelas mau menjatuhkan dan ngata-ngatain Jakarta. Ngasih rating pun sampai Betul 0 lah. persekian. Itu udah parah kritik banget atau sebenarnya. apa? Coba di tempat yang Kakak mahal lah dia yang ngasih bahas rating tentang itu. mental health. Kakak lah yang paling ngerti harusnya orang menyampaikan tuh seperti apa, cara penyampaiannya yang seperti apa. Kakak aja udah menghina-hina, bilang SDM kita banyak yang minus. Yang minus ini siapa? Orang mudeng aku ini orang mudeng. Orang mudeng. Justru malah bikin tambah malu negaranya sendiri. Kak Tesya, rungokno. Orang Indonesia tidak marah kok dikritik tentang kebersihannya. Gue sebagai orang Indonesia, gue memaklumin kalau memang di Indonesia masih ada tempat-tempat yang kurang bersih. Yang marah ini bukan hanya sekedar orang Indonesia. Orang Malaysia tersebut pun banyak yang kesel dengan postingan si Kak Intan itu. Kenapa bisa marah? Kita nggak masalah di rating dengan kebersihannya. Cuman di sini apa yang dia posting, foto yang dia post sama captionnya itu sangat berbeda jauh. Apakah Kak Intan sudah lihat? Nih Koko kasih lihat sekali lagi kenapa bisa bikin orang Indonesia semarah itu. Yang pertama, dia kasih rating makanannya itu 0. Oke ya, untuk makanan selera orang itu berbeda-beda ya. Tapi masa iya gitu loh. Terus tempat visit 3. Terus shopping 0. Yang kedua nih, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor weh. Aduh, gue nggak. Ini nggak sesuai caption. Ada yang kotor nggak di sini? Coba lihat. Oke aja. Yang bikin tambah orang Indonesia paling marah itu apa? Yang ini nih. Kita orang makan dekat restoran tapi still kotor. Cawan berkulat. Nasi ada macam ulat tuh. Nasi ada macam ulat tuh, padahal nampak elok kan dalam gambar nih. Jangankan orang Indonesia yang marah, orang Malaysia pun marah. Lihat captionnya, lihat postingannya nggak sesuai. Ini bukan sekedar memberi sebuah kritikan, tapi memang udah masuk yang kayak mau menghina. Masa iya kita mau pergi liburan tapi kita nggak cari tahu dulu tempat liburan yang pengen kita pergi gitu loh. Memang sih sebuah kebersihan itu kita tidak bisa pandang dari kemewahannya gitu loh. Ada kok tempat-tempat makan yang di pinggir jalan yang biasa-biasa aja tapi bersih gitu loh. Ada kok restoran yang udah mahal-mahal tapi juga kotor. Tapi di sini kita bukan tentang kebersihannya, tapi di sini
dia memberi kritikan, dia memberi rating tidak sesuai dengan gambar yang dia. Someone cooked it. Kalau misalnya kalian belum nonton, you better check this video biar kalian tuh bisa tahu dari POV yang lain. Gue paham sama opini Mbak Kenzi, gue juga paham sama opini Kak Tesia, tetapi gue juga nggak 100% setuju sama opini mereka berdua, and this is why. Sebenarnya emang nggak apa-apa banget nih Mbak, kalau misalnya ada orang luar negeri ya, turis atau apapun itu yang nge-review, yang ngekritik kebersihan di Indonesia, especially Jakarta. Karena ya seperti yang bisa kita lihat, emang masih banyak tempat-tempat kumuh dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang lebih triggering orang-orang Indonesia itu bukan karena dikritik, tetapi cara dia mengkritik. Kritik itu boleh, tetapi cara penyampaiannya itu juga harus bagus, Mbak. Kayak misalnya ada orang yang ngekritik outfit gue, kayak outfit lo nol. Well, that's okay, but that's rude gitu. Wajar kalau misalnya gue ngerasa tersinggung. Dan gak masalah kalau misalnya budget dia cuma segitu dan dia cuma mau ke tempat-tempat yang di pinggir jalan dan lain-lain. Tetapi jangan bikin itu tuh mewakili semua yang ada di Jakarta. Dan seakan-akan Jakarta tuh sekumuh sejelek itu. Padahal emang yang dia lalui, yang dia kunjungi itu cuman tempat-tempat yang seperti itu saja kan. Dan yang kedua, sebenarnya gue gak mau ngomong terlalu jahat ya, tapi menurut gue si Intan ini, dia itu gak ngaca. Gimana ya, kalau misalnya dia itu emang orang Jepang gitu ya, cewek Jepang, yang dimana kan Jepang tuh bersih banget, terus dia berkunjung ke Jakarta, terus dia culture shock gitu, oh my god kotor banget, itu masih gak apa-apa, itu masih understandable. Tapi kayak emangnya jangan berlagak seperti Malaysia itu nggak ada tempat kumuhnya gitu loh. Kayak you're not that good bro. Sebenarnya itu doang yang bikin kesel. Pertama, pemilihan katanya salah, diksinya salah, cara penyampaiannya itu salah, bikin orang kesel ya. Dan yang kedua, Iya, betul. tidak ngaca, tau gak? Dia itu apa ya, nge-review udah kayak ngatain gitu loh. Jadi kan orang yang dikatain juga berasa kesel gak sih? Itu wajar menurut gua. Tapi gue juga setuju sama Mbak Tesia kalau misalnya emang kebersihan di Indonesia, di Jakarta itu juga perlu ditingkatkan karena emang masih banyak yang kumuh. Cuman menurut gue si Intan ini juga salah sih. Lagian dia upload ya dengan diksi yang seperti itu, yang ngajak ribut gitu ya. Ya dia berharap apa kalau misalnya nggak dibacotin sama netizen Indonesia coba? Oke teman-teman, ya demikian netizen Indonesia yang coba membela apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia yang tidak sesuai dengan pola pikir dari netizen-netizen Indonesia yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh TikToker Malaysia ini. Dan hal ini berdampak pada hal ini, akhirnya netizen Indonesia yang membela TikToker Malaysia ini justru malah kena rujak oleh netizen-netizen Indonesia. Oke teman-teman, ya demikian. Kira-kira mana yang benar, mana yang teman-teman setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.